Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota manakah yang pertama kali dibangun oleh manusia di muka bumi ini? Apakah itu kota Yeriko di Palestina ataukah Babilonia yang terletak di Irak dan Suriah? Kota Yeriko dibangun sejak tahun 9000 sebelum Masehi, sementara Babilonia ternyata tidak terlalu kuno. Babilonia dibangun sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ternyata ada satu kota yang lebih tua dari keduanya, dan kota ini adalah induk dari semua kota yang ada di dunia. Artinya, kota ini merupakan kota pertama yang dibangun oleh manusia. Kota tersebut adalah al-Bilad. Kita akan membahas mengenai kota al-Bilad tersebut. Simak ulasannya berikut ini. Negeri Mesir oleh banyak sejarawan Islam disebut-sebut sebagai al-Bilad atau dengan nama lain Mesir, adalah induk dari segala bangsa atau negeri paling tua yang pernah dibangun oleh peradaban manusia. Pendapat ini berdasarkan pada kisah yang terjadi di masa yang lampau, yaitu dalam kisah kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kanaan, Yafid, Sam, dan Ham. Nuh juga dikaruniai cucu yang sangat banyak ketika beliau masih hidup. Setiap harinya Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarganya selalu diberkahi dengan limpahan berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nuh pada suatu malam. Doa yang dipanjatkan pada malam itu pasti terkabul. Malam yang penuh berkah itulah Nabi Nuh membangunkan keluarganya satu persatu. Samlah yang pertama kali dibangunkan, dan menuruti perintah ayahnya, Sam kemudian mengajak Arpashad yang juga bangun dari tidur untuk datang menemui sang kakak. Ketika mereka telah berkumpul, Nabi Nuh mulai memanjatkan doa, "Ya Rob, jadikanlah hidup sang penuh berkah serta berikanlah pangkat kenabian dan para raja kepada keturunan dari Arpashad." Nabi Nuh hanya mendoakan keturunannya yang menuruti perintahnya untuk bangun dari tidur dan memanjatkan doa bersama-sama di malam itu. Setelah itu, giliran anaknya yang bernama Ham yang dipanggil oleh Nabi Nuh. Namun Ham menolak panggilan ayahnya. Dan sayangnya, tak ada seorang pun dari anak-anak Ham yang bangun dari tidurnya. Nabi Nuh pun berdoa agar keturunan Ham nantinya menjadi pesuruh bagi keturunan dari putra sulungnya, yaitu Sam. Namun sebelum Nabi Nuh selesai berdoa, ada satu orang keturunan Ham yang terbangun saat itu. Dia mendengar doa yang buyut panjatkan untuk keturunan Ham. Namanya adalah Misraim. Anak ini tergugah hatinya untuk menghampiri sang buyut, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, untuk meminta doa kepadanya. Misraim berkata, "Wahai buyutku, sesungguh aku memenuhi seruanmu, meskipun ayahku, kakekku, dan seluruh keluargaku enggan untuk memenuhi seruanmu. Aku mohon perintahkan keberkahan untukku." Mendengar ada cicitnya yang datang, hati Nabi Nuh pun menjadi tenang. Nuh membelai lembut kepala Misraim, kemudian berdoa, "Ya Rob, Misraim telah memenuhi keseruanku, maka berkahilah keturunannya. Tempatkanlah dia dan keturunannya di belahan bumi yang diberkahi, di belahan bumi yang nantinya menjadi al-Bilad, yang merupakan induk dari segala bangsa dan menjadi tempat pertolongan bagi seluruh hamba-Mu. Jadikanlah sungainya sebagai sebaik-baiknya sungai yang mengalir di dunia. Jadikanlah sebaik-baiknya berkah bagi keturunannya, serta tundukkanlah seluruh negeri baginya dan keturunannya. Jadikanlah seluruh bangsa merendah kepadanya dan kepada keturunannya. Berikanlah kepada mereka untuk mengatur belahan bumi ini." Setelah mendoakan Misraim, kemudian Nabi Nuh menyuruh putra ketiganya, yaitu Hafiz atau Yafet, untuk ikut berdoa bersamanya. Namun sangat disayangkan, Yafet menolak ajakan itu. Maka Nabi Nuh pun berdoa supaya nanti Yafet menurunkan satu bangsa manusia yang paling buruk,
yang kita kenal sebagai bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dalam kisah ini ada seorang anak keturunan Nabi Nuh yang mungkin jarang kita dengar namanya. Dia adalah Yahtun. Saat itu Nabi Nuh menyuruh Yahtun untuk datang menemuinya dan berdoa bersama. Kemudian Yahtun pun datang memenuhi perintah ayahnya. Nabi Nuh pun mendoakan supaya keturunan Yahtun hidup dengan limpahan keberkahan. Namun sayangnya Yahtun tidak mempunyai keturunan. Seiring perjalanan waktu, doa-doa yang dipanjatkan Nabi Nuh satu persatu mulai terkabul. Sam hidupnya penuh kebahagiaan hingga dia wafat. Kemudian Arpashad putranya hidup dengan penuh keberkahan juga. Dan anak keturunan dari Arpashad ini banyak yang menjadi raja dan nabi. Dari keturunan Sam inilah yang akan menjadi bangsa Arab, Persia, dan bangsa Romawi. Sementara itu, Ham menolak panggilan dari ayahnya yang waktu itu hidup penuh dengan kesusahan dan jauh dari keberkahan. Sebenarnya ada satu lagi putranya, yaitu Kanaan. Sayangnya Kanaan mati ketika musibah banjir besar itu datang, karena waktu itu si Kanaan tidak mau masuk ke dalam kapal ayahnya untuk menyelamatkan diri. Dia malah lari ke puncak gunung, yang padahal musibah banjir besar itu juga menenggelamkan puncak gunung di mana Kanaan berusaha lari dari kematian. Begitu juga dengan istri dan Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nuh ini juga ikut mati pada musibah itu karena lebih memilih ikut dan menuruti perintah suaminya untuk masuk ke dalam kapal yang dibuat suaminya itu. Putra Ham yang lain bernama Aswad menurunkan bangsa Sudan dan Ethiopia. Sementara Kus menurunkan bangsa India. Lalu Ford menurunkan bangsa Barbar dan Baisar menurunkan bangsa Koptik. Misbin, Baisar dan seluruh keluarganya memilih menetap dan mendirikan kerajaan di sebuah daerah yang kemudian hari dikenal dengan nama Mesir. Di tanah Mesir inilah yang diberi julukan dengan al-Bilad, sesuai dengan doa dari Nabi Nuh alaihissalam. Kerajaan Mesir waktu itu membentang dari Aswan sampai Usbasi dan dari Burko sampai Ailah. Dalam masa setelahnya, Mis membagi kerajaan menjadi 4 bagian untuk anaknya, yaitu Gif, Asimun, Atrib, dan Sa. Dan satu anaknya inilah ribuan tahun kemudian lahir seorang perempuan mulia yang kelak diberi nama Hajar, yang kita kenal di dalam Islam sebagai Siti Hajar. Pada suatu hari, Siti Hajar ini menikah dengan seorang laki-laki soleh yang bernama Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga berasal dari keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Sementara itu, putra Nuh yang lain yaitu bernama Yafits, yang waktu itu tidak mau sama sekali menuruti perintah sang ayah. Hidupnya pun dirundung kesusahan. Anak keturunan Yafits mempunyai watak yang sangat kasar. Dan nantinya jadi Yafits inilah lahir bangsa-bangsa seperti bangsa Turki, bangsa Italia, dari kepulauan Sisilia, dan yang paling terkenal adalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi itulah sejarah al-Bilad. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.